Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi mahasiswa Universitas Terbuka yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, pada video kali ini kita bertemu di sesi 7 yang akan membahas tentang transformasi. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mengisi sesi kehadiran dan untuk aktif dalam diskusi serta mengerjakan tugas-tugas yang sudah tersedia di e-learning.ut.ac.id. Oke, kita mulai. Nah, transformasi ini nanti akan mempelajari 4 hal, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi, perputaran, dan dilatasi atau perbanyakan ya, atau perbesaran dan perkecilan. Nah, kompetensi yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam transformasi, menjelaskan ketentuan transformasi, menuliskan notasi transformasi, menentukan bayangan dari suatu objek oleh suatu informasi, menentukan jenis transformasi dan atributnya bila diketahui objek dan bayangannya, menerapkan prinsip-prinsip transformasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan transformasi. Yang pertama, pergeseran atau translasi ini yaitu perpindahan titik atau objek pada bangun geometri sejauh dan arah pergeserannya, panjang dan arah pergeserannya itu dinyatakan sebagai ruas garis berarah yang disebut vektor. Nah, contohnya pada gambar samping, bila titik A digeser menjadi titik B, ditulis translasi A ke B. Bila titik A digeser menjadi titik C, ditulis A ke C. Seperti itu ya. Jadi dinyatakan dengan anak panah. Nah, translasi pada gambar segitiga ABC juga sama. Dari titik A ke titik D dilambangkan AD, dikasih garis atasnya. BE juga sama, CF juga sama, sehingga panjang dan arah yang sama atau ditulis vektor AD sama dengan vektor BE sama dengan vektor CF, yang dimana sehingga DEF disebut peta dari segitiga ABC oleh translasi vektor AD. Dan ini sama dan sebangun ya, karena dia digeser saja, tidak diubah bentuknya. Nah, translasi ditentukan oleh panjang dan arah pergeseran yang dinyatakan dengan ruas garis berarah yang disebut dengan vektor. Translasi suatu bangun berarti translasi dari setiap titik dari bangun tersebut. Translasi dengan vektor A disimbolkan dengan TA. Pencerminan atau refleksi menggambarkan bayangan cermin dari suatu bayangan. Bayangan itu dapat diperoleh dengan cara yang pertama, menentukan sumbu cermin atau sumbu simetri. Ya, kalau kita mencerminkan itu harus ada sumbunya atau objek yang akan kita cerminkan ya. Lalu membuat garis tegak lurus pada sumbu cermin dari setiap titik sebuah bangun yang akan dibuat bayangannya. Yang ketiga, jarak antara titik sudut bangun dengan titik sudut bayangannya harus sama terhadap sumbu cermin. Jadi harus sama persis. Hanya posisinya saja yang berbeda. Nah, refleksi pencerminan adalah transformasi isometri dengan hasil pencerminan suatu bangun berupa bayangan peta dari bangun tersebut. Jarak titik yang dicerminkan dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan titik tersebut. Pencerminan terhadap garis N dinotasikan dengan MN. M di sini adalah kepanjangan dari mirror atau cermin ya. Sekarang rotasi atau rotation. Di sini adalah perputaran atau gerak berputar atau pemutaran, yang dimana setiap rotasi pada bidang datar ditentukan oleh pusat rotasi. 2. Jauh rotasi, lalu arah rotasi. Searah dengan jarum jam berlawanan dengan jarum jam. Nah, jadi misalnya ada objek. Jika titik pusat rotasinya di tengah, itu maka dia berputarnya akan seperti ini. Tapi kalau di sini itu akan berbeda lagi perputarannya. Berputarnya sama, cuma objek putarnya dia yang akan berubah ini. Yang ini tidak berputar. Seperti itu. Nah, jadi itu rotasi.
kemudian translasi dan refleksi. Sedangkan transformasi itu akan kita pelajari di sesi berikutnya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom diskusi, dan semoga apa yang kita pelajari meskipun sebentar dapat dipahami, dan silakan dibaca modul yang ada di Pustaka UT itu ya, untuk melengkapi pemahaman teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, sekian dari saya. Kita bertemu lagi di sesi 8 yang sekaligus menjadi sesi terakhir. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.